Oh, ini kan TPA Piungan itu regional ya, untuk Kartomantul. Nah, sebetulnya kalau tadi ya kembali ya, kita mengingat persoalan sampah ini sejak tahun 2012 sebetulnya sudah tune in. Tetapi mungkin belum pada konteks TPS 3R. Masih open dumping. Nah, apakah waktu itu juga tidak ada gambaran satu orang pejabat pun yang memikirkan oh ini nek semene iki sesuk kebak piye. Nah, itu gimana sebetulnya? Ngeten Mbak Danang. Sebagai pelaksana ya. Sebagai pelaksana. Jadi kami di pemerintah kota terutama ini kan masih dan mungkin di Pemda DIY juga waktu itu masih berpaku pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pengelolaan sampah. Apabila satu lokasi TPA itu digunakan bersama oleh lebih dari 2 daerah tingkat 2, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Undang-undang seperti itu. Nah, maka kami juga tidak berpikir bahwa nantinya TPA Piungan atau TPA regional itu nantinya akan ditutup kemudian menjadi desentralisasi seperti yang diinginkan gitu kan. Itu yang kami juga nyusahu mungkin tidak terpikirkan gitu. Ternyata dari pemerintah DIY itu kembali ke Undang-Undang 8 2010 terkait dengan pengelolaan sampah. Kalau undang-undang itu memang mensyaratkan bahwa pengelolaan sampah itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 2. Itu memang iya. Tapi kami itu tadi masih menggemi bahwa undang-undang pakai 23 itu tadi. Karena kan di 14 tahun 2014 sebentar lagi acuannya 10 itu sudah ada. Yang desentralisasi itu lah makanya itu. Tapi kami sejak kami 2019 kami sebenarnya sudah merencanakan dan sudah melakukan edukasi juga terkait dengan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dan artinya masyarakat sudah kami didik bagaimana bisa mengurangi sampah semaksimal mungkin gitu kan. Tapi memang yang namanya edukasi, perubahan budaya itu kan juga butuh waktu gitu. Nah, ini kami lakukan gitu. Nah, sekarang kami harus menghadapi desentralisasi dan ya mau tidak mau karena sudah dawuh gitu, ya kami harus bersiap seperti itu Pak. Ya, artinya kan tidak ada yang salah kalau saya melihat ini. Undang-Undang nomor tahun berapa itu? Yang tahun 2010. 2010. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 kan sudah jelas amanahnya. Tapi belum ada istilah TPS 3R mungkin. Nah, cuman pengelolaan sampah bukan penimbunan atau penampungan. Nah, kemudian di tahun 2014 regional kan lebih bersifat mengatur disatukan oleh kebijakan provinsi yang wilayahnya lebih luas. Nah, kebetulan Jogja ini kan yang punya lahan potensial untuk membuang itu hanya Kabupaten Bantul. Nah, sementara juga belum terpikirkan pengelolaannya. TPS 3R ataupun pengelolaan sampahnya itu kan tidak sempat dipikirkan lah. Nah, saya sempat mendengar sebetulnya 2-3 tahun yang lalu itu banyak sekali konsep-konsep pengelolaan yang akan ditawarkan oleh pihak apa ya itu katakanlah investor. Investor. Nah, mau membuat ini. Tetapi yang saya ikuti sampai kira-kira akhir tahun 2023, saya mengikuti FGD-nya itu, wah ternyata juga berat bangun instalasi pengolahan sampah di TPA Piungan itu. Beratnya gimana? Ya tumpukan sampahnya sudah lebih dari 6 meter dengan kapasitas yang itu lalu mindahkan sampahnya kemana? Kemudian
saya lihat di Kabupaten Badung sendiri sudah bekerja sama dengan pihak swasta, tapi juga ternyata one prestasi. Bukan one prestasi. Kapasitas yang harus dia angkut itu kurang lebih 50 ton, kenyataannya cuma maksimal 14 ton per bulan. Nah, ini kan persoalan. Nah, ini di waktu yang sangat mepet ini, terus solusinya gimana, Mas Joko? Jadi kalau flashback ya Pak, nyun sewu. Jadi sebenarnya kami itu dulu sebelum akhirnya desentralisasi ditetapkan, kami sebenarnya kemarin sudah ayam Bapak. Sudah ayam terkait dengan rencana Pemda DIY yang nantinya akan KPBU dengan sudah membebaskan lahan 6 hektar itu. Kami di Kabupaten Kota sudah senang banget gitu, meskipun kami bisa harus bayar mahal. Tapi kami sudah siap, artinya kami dari sisi lahan itu tidak berpikir gitu kan, udah besok kesana aja, tinggal nanti kita optimalisasi retribusi untuk bisa nanti kita bayar kesana lah gitu. Tapi kan ternyata perubahannya luar biasa dan harus kembali ke Undang-Undang 8/2010 itu tadi gitu. Satu yang mungkin buat kami hancur juga. Saya dengar investornya juga akhirnya balik kanan. Ya balik kanan otomatis. Jadi ya mau tidak mau sekali lagi ini Bapak, karena kita itu kan sangat terbatas nih seperti yang disampaikan Mas Pogi tadi, sangat terbatas dengan lahan. Jadi mau tidak mau kami mengoptimalkan yang ini ada. Jadi kebetulan yang di Sorosutan ini 2 lokasi baik di Nitian maupun di Keranon ini sudah merupakan lokasi untuk pengolahan. Jadi kami tinggal optimalkan saja dengan nanti kita menambah mekanisasi, dengan menambah mesin-mesin pengolah sampah yang ada di sana. Kemudian di Karangmiri karena kebetulan juga lokasinya ada di pinggir sungai dan masuk areanya area wisata juga. Jadi mungkin nanti di sana pengembangannya menjadi 2 hal. Yang pertama nanti untuk pengolahan sampah, menyelesaikan permasalahan sampah, tapi juga untuk nanti bisa edukasi dan rekreasi. Karena sudah tergabung atau terhubung menjadi satu dengan dermaga cinta yang ada di Limbangan gitu. Jadi insya Allah nanti malah menjadi double benefit nanti yang ada di sana di Limbangan itu tadi. Jadi sekali lagi nanti kita optimalkan dengan mesin-mesin ini yang insya Allah nanti ya memang tidak bisa 100% kemudian semua sampah yang saat ini numpuk di semua depo itu selesai, itu tidak. Tapi kita berjalan dengan mudah-mudahan nanti kita juga. Itu kapasitas berapa Mas? Ya sekarang kalau satu modulnya itu 20 ton per hari. 20 ton, tapi satu lokasi atau satu lokasi. Jadi 3 lokasi bisa 3 lokasi bisa 60 nggih. Dan tapi itu satu shift nggih. Bisa nanti kalau memang memaksa keadaan dalam darurat itu bisa kita nantikan menjadi 2 shift bisa. Jadi 6 kali 2 itu bisa. Bisa 120 lah misalnya kalau kita bisa memaksakan gitu. Tapi kita juga harus ada cadangan juga untuk bisa bekerja sama dengan mitra kita gitu. Harus ada biar. Terus yang satu yang di luar kota? Yang di luar kota memang belum bisa kami sampaikan untuk nantinya seperti apa karena masih berproses. Masih berproses. Sambil nunggu keputusan pansus ini bagaimana? Nah, Mas Pogi. Ini kan kalau Mas Pogi itu saya kenal sebagai rekan saya yang selalu berpikir tentang kerakyatan. Nah, dengan yang tadi disampaikan Mas Joko itu terkait dengan kos yang harus dikeluarkan kalau dikelola oleh investor. Kan tentu saja kosnya tinggi. Nah, waktu saya mengikuti FGD KPBU itu kosnya aja sudah sangat menyedot APBD. Dan tidak bisa ditawar loh itu kalau jalan. Untuk pansus ini, apakah diskusinya sampai mengatur tentang kos yang akan dikeluarkan? Ini sebelum urusan penggerobak. Nah, dari kos yang harus dikeluarkan pemerintah Kota Yogyakarta ini. Nah, itu juga yang ketika kami ini rapat itu kita juga menanyakan itu, yaitu ketika ini misalnya dikerjasamakan misalnya
Nah ini kan persoalannya adalah bahwa ketika ini ada penugasan ke BUMD dan BUMD juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang lain, maka pertanyaan lanjutannya adalah uangnya BUMD ini dari mana? Kan begitu? Ya lah, uangnya BUMD ini dari mana? Ya, soalnya bahwa ketika kita kemarin itu ngasih pencarian modal kaitannya dengan kajian investasi, itu di situ tidak ada pengelolaan sampah. Ya, nah maka itu pertanyaannya duitnya dari mana? Maka ketika ini duitnya dari mana? Nah ini kan yang masih belum clear juga. Nah soalnya kalau DLH itu kan bahwa negara tidak boleh berbisnis, kan gitu. Nah maka ketika kita ini melakukan kunjungan ke BAN, sebenarnya ada konsep yang menarik, yaitu bahwa di situ kita buat struktur lembaga baru yang namanya UPT, tetapi UPT ini pengelolaannya adalah BLUT, gitu loh, BLUT. Nah, BULD, iya, BLUT. Badan Layanan ya. Nah, lalu di situ ketika saya ini juga membandingkan walaupun dengan masalah yang berbeda ya, ketika kita membangun taman pintar, ya taman pintar yang sekarang jadi taman budaya, itu kan di awal itu ada proses kajian, lalu di situ kita buat UPT taman pintar dengan BLUT. Nyatanya ketika ini dibuat BLUT itu tidak membebani APBD, malah dapat income, malah dapat duit, kan gitu. Nah, dan ini kalau ini benar-benar bisa BLUT itu saya yakin sangat-sangat menguntungkan daripada itu ditugaskan BUMD tetapi duitnya masih menyusu, gitu loh. Itu Mas. Ya, berarti gini Mas Bobi, kalau seperti itu, nah perlu dikaji perjalanannya. Apakah orang sido menyerahkan BUMD tetapi didelegasikan ke dalam Badan Layanan Usaha Daerah, atau malah nanti BULD ini yang khusus untuk menangani sampah yang mengelola tapi nempelin yang DLH. Karena begini, saya mendapatkan informasi bahwa retribusi pungutan sampah ini juga menjadi kendala tiap tahun masuk ke dalam concernnya BPK, bahwa ada pengelolaan retribusi yang tidak jelas. Nah ini gimana Mas Joko menangani retribusi sampah ini? Untuk retribusi sampah memang terutama setelah akhir-akhir ini, setelah kondisi TPA seperti ini, memang ya itu kebijakan pemerintah, kita tahu ya, arep narik rapena. Karena kami juga tahu diri gitu kan, kondisinya seperti ini kami belum bisa optimal, bahkan mungkin bisa itu masih zaman dulu kepala dinasnya Pak Yono itu. Setiap kali muncul persoalan. Sebenarnya kami kemarin sebelum perubahan perda dan sebelum ada ontran-ontran sampah ini, kami bisa 100% Bapak terkait dengan penanganan retribusi. Dan kami alhamdulillah berhasil kan kemarin. Tapi begitu ada ontran-ontran itu mulai ada partisipasinya kurang. Bahkan kemudian penetapan perda perubahan tarif itu juga sudah mulai semakin turun. Ya berproses lagi. Mudah-mudahan nanti. Nah, itu Mas Fogi. Ini kan gini, yang namanya BLUT itu kan sebenarnya kan sistem pengelolaan keuangannya. BLUT itu kan sistem pengelolaan keuangannya yang itu mandiri, gitu loh. Dan ketika kita ini bisa membuat UPT tersendiri dengan sistem pengelolaan keuangannya pakai BLUT, itu saya yakin lah kawan-kawan DLH dari sisi SDM-nya mampu. Nah, berarti
Jangan-jangan gitu loh. nanti, Nah, nah hanya kan ini kan tergantung kebijakan politiknya seperti apa. Ya toh, dari pengambil kebijakan. Ya toh. Nah, kebetulan ketika saya itu mencermati yang namanya perubahan Perda nomor 10 ini, ya 2012 ketika itu hanya akan mendelegasikan atau menugaskan kepada BUMD, itu kan lagi-lagi kan BUMD juga tidak siap. ya. Ya toh, soalnya BUMD ini kan konstruksinya dulu dibentuk bukan untuk ini. Ya toh, lalu mereka masih menjalin kerjasama lagi dengan pihak ketiga. Ya. Ini loh. Bukan dia sendiri yang kerjain. Enggak, itu loh. Enggak, tapi masih menjalin kerjasama lagi dengan pihak ketiga. Nah, kali ini di sisi lain, kapasitas kemampuan sumber daya manusia kawan-kawan DLH ini yang selama ini sejak zaman bahula itu menangani ini mampu sebenarnya. Ini loh, hanya persoalannya kan terkendala masalah keuangan. Gitu. Nah, ketika ini keuangannya bisa kita kasihkan, monggo dikelola sendiri, saya yakin mampu. Gitu. Nah, ini kan tadi masalahnya mau duluan mana nih? Pungutan retribusi atau pelayanannya dulu? Karena mengingat tadi disampaikan Mas Joko, kalau kita mau mungut ning ora duwe nggon buang, ini juga persoalan. Tapi kalau kita mau ikut membuang dulu, nah tempatnya yang sangat terbatas. Nah ini menurut jenengan apa ini? Ini usulannya Mas Woki itu menarik. Oke. Bisa jadi pansus nanti tidak akan melibatkan BUMD. Iya. Kan? Rekomendasinya Tetapi rekomendasinya adalah BULD, Badan Layanan Daerah. Nah, sementara Badan Layanan Daerah ini butuh energi nih. Nah, kalau itu misalnya ya BUMD itu dikerjasamakan dengan swasta, itu pun juga kesulitan buangnya gimana kok? Jadi kan mereka itu kan konsepnya kan tidak membuang, ya, tetapi kan menghancurkan. Ya, jadi itu menghancurkan, konsepnya itu memusnahkan sampah. Nah, ini kan sebenarnya kan DLH kan wis duwe sumber daya manusia wis duwe. Jadi konsep untuk memusnahkan kuwi juga punya. Hanya persoalannya mung tinggal diberi fasilitas. Ya toh diberi kepercayaan keras. Ya toh untuk mengelola. Gitu loh. Baik itu mengelola keuangannya sendiri, ya toh mengelola sumber daya manusianya sendiri. Dan untuk membuat UPT itu kan sebenarnya lebih mudah daripada itu menjalin kerjasama MU BUMD dengan pihak ketiga. Nah, gitu. Menurut Mas Joko gimana Mas? Ya toh? Kalau kapasitas SDM-nya Nyun sewu untuk mungkin dari sisi kapasitas SDM awan ya, Yeah. dengan Lut ya insya Allah karena kami di bidang persamaan itu ada kami membawa retribusi itu tadi, Yeah. mungkin insya Allah juga bisa lah nanti misalnya seperti yang disampaikan Mas Oh. Oki, karena nantinya juga nanti Nah, Lutnya itu sekarang terkait berapa dengan sih? retribusi juga gitu Mas. Iya, Nah, iya. retribusinya sekarang berapa? Jadi kuncinya dikelola Per tahun. dulu, gitu. Retribusi kita Dapatnya per tahun dapatnya kemarin 3,4. 3,4. Wow. Oh ya cukup besar ya. Ya luar biasa itu. Setahun itu Mas. Ya, ya setahun. Setahun luar biasa itu. Gitu loh. Artinya kalau itu untuk menggerakkan TPS 3R itu butuh Masih memungkinkan untuk Masih- operasional. masih cukup ya. Masih cukup. Nah, Saya kira itu catatan Pansus. Iya. Nah kan neng diskusi Pansus malah ramen tuh mungkin. itu sudah keluar, hanya kan konteksnya kedalamannya ya. Nah, tinggal nanti kedalamannya. Nah, Kedalamannya. kira-kira 3 mesin pengelola itu di Karangwiri dan Kranon. Di Kranon 2 ya? Nggih, Mas, ya? di Nitian 2. Di Nitian 2. Itu full operasional kapan? Ini sudah mulai per hari ini Oh, sudah mulai mulai operasional. Tapi untuk yang di Kranon dan di Karangwiri karena berproses pembangunan fisiknya itu mungkin kami sambil berjalan saja setelah tanggal 15 Tanggal 15 April. April. Nggih. Ya berarti ini nanti perlu ditinjau ini
Oh. Iya, kemarin Komisi C sudah rencana mau ke sana tapi Komisi C. dibatalkan. Enggak, nanti Komisi C ditambahin sama Pansus. Pansus sudah, iya. sudah dalam Sehingga- apa? Sudah dalam Dalam mindset itu. mindsetnya sudah mindset sebenarnya. Soalnya kan itu menghitungnya kan nanti akan penerimaan retribusi dengan kos yang harus dikeluarkan. Di samping juga ada insentif untuk para penggerobak. Nah, penggerobak ini biar nyambut gawe ini sregep. Insentif bukan dalam arti duit. Iya. Misalkan diseragami. Kalau di Jakarta tuh ono seragam kuning, ada seragam oranye, ada seragam Di biru. sini juga sudah. Sudah. Nah, Sudah. kaitannya dengan kawan-kawan penggerobak ini kan sebenarnya kan mereka juga bisa menyetorkan sampahnya sebenarnya. Lah ya. Nah, dan kalau sampah itu mereka juga bisa menjadi bagian dari yang mendapatkan pendapatan sebenarnya gitu loh. Ya. Nah, hanya kan ada hitung-hitungan kan yang sangat paham kan DLH kan. Lah ya, nanti dihitung sekalian ya berapa misalkan store sak gerobak imbalannya oleh piro, berapa. gitu. Itu saya kira menjadi apa ya solusi dari hulu untuk menyelesaikan itu. Sangat menarik perbincangan ini. Semoga ya saya selaku pimpinan DPRD Kota Yogyakarta mungkin sampai dengan Lebaran nanti masyarakat Kota Yogyakarta ada nuansa yang kurang nikmat, itu disebabkan karena ditutupnya tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan untuk tidak boleh lagi membuang sampah berupa sampah apapun. Nah, saya mohon masyarakat Kota Yogyakarta tidak usah terlalu resah dan gelisah karena kami pun memikirkan solusi yang terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Mas Foky atas penyampaiannya. Nah, mumpung ada waktu untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini disampaikan, dan Mas Haryoko dari DLH dengan segala urusan yang kalau mau diudari itu ujungnya di mana, ujung-ujungnya itu belum tentu kedapatan. Nah, ujung-ujungnya kebijakan mau seperti apa sebenarnya? semoga saja di masa-masa berakhirnya penjabat wali kota Yogyakarta yang kedua ini, di tahun anggaran yang kedua ini, nanti penjabat wali kota bisa menyampaikan kepada gubernur, karena kami pun mendesak agar gubernur bisa memberikan solusi kepada konflik of interest-nya masyarakat kalau di tempat itu mau dibangun tempat pengelolaan sampah. Karena mindset-nya tempat pengelolaan sampah sama dengan tempat sampah. Nah, ini kita sedang berupaya. Kami selaku pimpinan dan kemarin sudah mendapatkan lampu hijau, malah Pak Gubernur ini wis nudingo ngendi kalau masyarakatnya boleh, ya nanti boleh tanah saya dipakai. Nah, ini Nah, makanya kan harus merubah mindset bahwa tempat pengelolaan itu sampah itu adalah pengelolaan. tempat duit kan gitu. Nah, Kan begitu. makanya saya berharap dengan DLH Kranon sama Karangmiri ini jadikan pilot project bahwa Nah. di situ pengelolaan sampah yang tidak nimbun. Ya.
Nah ini saya kira tantangan karena tempatnya cuman berapa ribu meter. Ya, semoga saja ini menjadi Nimbun nggak apa-apa Mas. Nimbun duit di situ. ini masalahnya nimbun sampah. Masalah cuma nimbun. Jangan sampai sampah itu tertimbun, tetapi bisa terselesaikan dan syukur-syukur anti bau. Terima kasih Aryopo, Amoki, dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyaksikan obrolan kali ini. Semoga pandangan ini bisa menenangkan hati masyarakat Kota Yogyakarta dalam rangka menanggulangi krisis sampah di Kota Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Waalaikumsalam. Salaman. Yeah.